Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar mulijin nahara fil lail wal laila fil nahar inna fi dhalika la ayatin liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasghalu bihal mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah umat Rasulullah yang saya hormati dan saya muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, sahabat dan pengikut beliau. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pada siang hari ini kita berdoa mudah-mudahan segala aktivitas dan amal ibadah kita di siang hari, di tempat dan di bulan yang mulia ini, semuanya amal kita dicatat, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban yang sudah kita kenal dan kita sedang berada di pertengahan ini adalah Rasulullah pernah berkomentar tentang bulan Sya'ban ini. Rasulullah mengatakan innahu syahrun yaghfulu bihi katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia kurang perhatian, enggak ngeh terhadap bulan Sya'ban ini. Innahu syahrun yaghfulu bihi katsirun minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di bulan-bulan yang lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Paling sering, paling banyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu menerangkan, memberikan informasi kepada kita, Saudara? Di antaranya adalah seperti yang sudah kita dengar dari khutbah ini, dari mimbar khutbah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, Masjid Aqsa, selama kurang lebih 17 bulan. Rasulullah berharap-harap setiap saat berdoa agar Ka'bah itu dipindahkan kembali, kiblat itu dipindahkan kembali, umat Islam sholatnya tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, tapi menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram yang ada di Mekah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah dilihat, diperhatikan oleh Allah, selalu berdoa, menengadahkan tangan, melihat ke atas, berdoa kepada Allah dengan khusyuk agar kiblat itu dipindahkan kembali, diarahkan kembali ke Ka'bah Baitullahil Haram. Tapi setelah 17 bulan akhirnya falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Akhirnya sekarang kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kau hendaki, kau senangi wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang arahkan wajahmu, pandanganmu, kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Hal itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144.
dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tahun kedua dari hijrah, ayat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah berpuasa kepada orang beriman itu adalah turun terjadi pada tahun kedua dari hijrah, turunnya di bulan Sya'ban. Dua masalah besar turunnya, itu diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar kita umat Islam konsentrasi, meningkatkan ibadah, banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada perbedaan pendapat terhadap ulama. Adapun yang satu ini tentang ada satu malam yang istimewa yang dinamakan nisfu Sya'ban, beberapa pendapat ulama yang agak berbeda, saudara-saudara, tentang keutamaannya, tentang pelaksanaannya. Oleh karenanya, kalau di antara kita pun berbeda pandang tentang yang satu ini, tentang malam nisfu Sya'ban, tidak harus menjadi masalah besar bagi kita. Tapi yang jelas ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Baihaqi bahwa Siti Aisyah pada suatu malam pernah kaget karena melihat Rasulullah sujud terlalu lama, atau sujud fi shalah, lama sekali sujudnya di waktu sholat, sampai-sampai Siti Aisyah berkata, hatta zonantu annahu qad gubid, saya curiga bahwa Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, telah wafat, telah meninggal dunia, karena terlalu lama sujudnya. Akhirnya Siti Aisyah mendekat, kemudian digerakkan Pak uharriku ibhamah. Akhirnya jari atau jempol kakinya Rasulullah digoyangkan oleh Siti Aisyah, khawatir ternyata fayataharrak atau tataharrak al-ibham. Maka ibu jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergerak. Akhirnya Siti Aisyah kembali tidur pada malam hari itu. Dilanjutkan pertanyaannya, kenapa terlalu lama ya Rasulullah sujud? Bukankah kamu tahu, tidakkah kamu tahu kalau malam hari ini malam nisfu Sya'ban? Itulah di antara hadirin sekalian berbicara tentang nisfu Sya'ban, berdoa, berdoa dan berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu lagi yang menjadi kontroversi tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban, tentang pergantian buku. Sudah. Bahwa malam nisfu Sya'ban ada keterangan yang menerangkan tentang pergantian buku. Catatan amal kita selama hidup, setahun sekali ganti buku, kata orang kampung, saudara-saudara. Lembaran baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis keempat tentang proses kejadian manusia, bahwa sejak kurang lebih usia 4 bulan manusia sudah ditentukan umurnya, rezekinya, nasibnya, amalnya. Begitu juga dalam surah Al-Hajj ayat 5 sudah ditentukan, sudah ditentukan kita ini. Hanya saja ketentuan Allah tentang nasib itu kita enggak pernah tahu. Kita enggak pernah tahu, saudara-saudara. Kita ditentukan nanti jadi orang baik apa enggak. Kita ditentukan oleh Allah menjadi penghuni surga apa neraka. Sampai sekarang memang enggak tahu. Oleh karenanya ada peluang untuk kita untuk berusaha dan berdoa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah merubah nasib seseorang, nasib satu bangsa, satu kaum sebelum mereka berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Ada peluang, saudara-saudara. Bukankah kita sering mendengar kalau silaturahmi itu datang bisa memanjangkan usia? Bukankah kalau kita silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki yang banyak? Bukankah tadi rezeki sudah ditentukan oleh Allah? Tapi ingat dalam surah Ar-Ra'du, saudara-saudara, Ar-Ra'du ayat 39, Allah juga berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah maha mampu untuk merubah ketentuannya. Allah maha mampu merubah sesuatu yang dikehendakinya. Dan Allah maha mampu untuk menetapkan kehendaknya. Jadi kalau kita berusaha dan berdoa, kalau Allah mau bisa saja saudara-saudara ketentuannya itu dirubah dengan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la yuraddul qada illa du'a. Tidak pernah ada yang bisa merubah ketentuan Allah di azali itu kecuali doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yuraddul qada illa du'a. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kaitannya dengan pergantian buku tadi, kita berusaha dan berdoa. Berdoa, berusaha. Mudah-mudahan setelah ini kita dicatat oleh Allah dengan catatan yang baik-baik. Kita berusaha menjadi orang baik. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Dan berusaha berdoa, sinergi antara usaha dan doa, antara zikir dan fikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, yang terpenting untuk kita adalah bukan memperbincangkan perbedaan pendapat. Yang penting adalah mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Sering kita mendengar bahwa siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Itulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kegembiraannya? Apa persiapannya? Nggak usah susah-susah. Kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 183 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang yang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Kalau begitu, yang dipanggil berpuasa, yang diwajibkan berpuasa adalah hanya orang beriman. Oleh karenanya yang paling penting adalah mantapkan imannya. Kalau imannya sudah mantap, tidak pernah ada masalah dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi hanya masalah-masalah kecil, apalagi masalah-masalah ekonomi, godaan, cobaan yang akan terjadi, semuanya kecil bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu selalu berpedoman kepada Allah. Dia tidak pernah terlalu bergembira ketika dia dapat nikmat, dan tidak pernah putus asa ketika dapat musibah dan kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mantapkan imannya, kuatkan imannya. Apapun yang terjadi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita hadapi dengan baik dan benar, dengan iman yang kokoh, sehingga tidak akan menggoyahkan kegiatan-kegiatan Ramadan kita nanti insya Allah. Yang kedua, saudara-saudara, yang diwajibkan berpuasa hanya orang yang sehat. Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau begitu, persiapannya di samping adalah persiapan iman, mental, spiritual, yang penting adalah
mempersiapkan fisik kita untuk sehat, menjaga sejak sekarang. Karena yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang sehat. Jadi orang yang sakit nggak berpuasa. Yang tersirat dari yang tersurat adalah jaga kesehatanmu. Usahakan untuk sehat di bulan suci Ramadan sejak sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Begitulah kaidah usul fikih. Perintah tentang sesuatu, perintah pula hal-hal yang mengarah kepada sesuatu itu. Kalau puasa diwajibkan bagi orang yang sehat, maka berusaha untuk sehat, mengobati penyakit agar sehat menjadi kewajiban pula untuk kita. Semoga kita sehat walafiat di bulan suci Ramadan. Penyakit fisik mesti diobati, tapi yang paling susah adalah mengobati penyakit hati, saudara-saudara. Oleh karenanya mari kita obati penyakit hati kita. Jangan sampai masih ada riya di antara kita. Masih ada hasud, dengki, heged di antara kita. Mari kita mantapkan keikhlasan kita menjelang Ramadan tiba. Latih dari sekarang. Apa saja yang kita lakukan adalah harus berdasarkan hati yang mulus. Saudara-saudara yang saya hormati, yang ikhlas karena Allah. Oleh karenanya kalau saya mengacu kepada keutamaan malam nisfu Sya'ban, bagi yang pada berdoa pada malam nisfu Sya'ban yang diampuni dosanya, kata Nabi nggak akan diampuni malam nisfu Sya'ban walaupun baca Yasinnya 30 kali. Kalau masih ada yang musyahin, masih ada yang dendam hatinya kepada saudaranya, masih ada yang memutuskan hubungan silaturahmi, masih ada yang durhaka kepada orang tua, masih pemakan renten, saudara-saudara, riba. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit hati yang akan mengganggu jalannya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah sehatkan badan kita, fisik kita, iman kita, hati kita. Semoga Allah memberikan berkah, taufik kepada kita semua. Bahagia kita dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi ini semua beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit. Namun sayang, mereka itu dusta dan bohong. Akhirnya kami beri malapetaka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimu sirri wan najwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kafatit taqwa. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lawi wa fuduril khabar wantahu amma nahallahu anhu wa haddar. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولبقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.